Oh gini ya, kita juga harus bisa memahami ini semua. Pertama, kaitannya dengan kalau kita mau menyalahkan STY ya, mau menyalahkan STY, meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan boleh dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Manajer Timnas Indonesia kecewa dengan tagar Sintayong dan Erick Thohir out. Sangat ngawur, digoreng-goreng dan dibelok-belokan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji kecewa. Ia tidak habis pikir adanya tagar Sintayong dan Erick Thohir out perkara Timnas Indonesia tersingkir di Piala AFF 2024. Sejak Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024, tagar Sintayong out mulai trending di media sosial X. Tagar Erick Thohir out juga turut menggema. Ya, jadi kalau minta tanggapan saya berkaitan dengan soal tagar Sintayong out dan Pak Ketua Umum PSSI out, ini sangat disayangkan dan sangat ngawur kalau menurut saya, ujar Sumarji. Kenapa? Karena satu, kita ini sudah ada di jalur atau trek yang benar. Pak Ketum sudah mati-matian membuat PSSI bisa melangkah jauh seperti sekarang ini. Katanya menambahkan, Timnas Indonesia turun dengan pemain muda di Piala AFF 2024. Skuad Garuda harus puas bertengger di peringkat ketiga klasemen akhir grup B usai kalah bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Sintayong juga demikian. Sudah bisa meletakkan dasar dan juga bisa pada jalur trek yang benar dengan berbagai macam prestasi yang ada, ucap Sumarji. Nah, jangan hanya gara-gara gagal Piala AFF 2024 yang memang dari awal tidak ada target yang harus dicapai. Targetnya adalah kaderisasi dan targetnya adalah SEA Games 2024 dan juga Piala Asia U23 2026. Sambungnya. Oh gini ya, kita juga harus bisa memahami ini semua. Pertama, kaitannya dengan kalau kita mau menyalahkan STY ya, mau menyalahkan STY, meminta pertanggungjawaban STY berkaitan dengan boleh dikatakan banyak yang pro kontra STY out dan lain sebagainya. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Kenapa? Karena kita harus tahu dari awal kan memang tidak ada target. Sekali lagi tidak ada target. Targetnya kita adalah kaderisasi untuk program jangka menengah dan jangka panjang. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan sebenarnya pun kan saya juga sudah berulang kali ditanya juga saya konsisten dalam menjawab. Ya, saya konsisten dalam menjawab dan saya sampaikan apa adanya. Saya mohon maaf, saya tipe orang tidak abu-abu, A, B, B, saya begitu. Jadi saya sampaikan apa adanya sehingga terbelah menghendaki STY out dan sebagainya. Saya jujur, saya mengatakan itu salah alamat karena memang tidak tepat. Terkecuali kalau STY pada saat kualifikasi berikutnya Piala Dunia tidak berhasil, oh silahkan saja. Tapi kalau saat sekarang ini AFF ini dijadikan sasaran antara supaya STY out, oh itu salah sasaran, sangat salah. Saya sudah katakan, saya sampaikan kepada beberapa teman-teman yang nanya ke saya jawab apa adanya. Oh itu salah sasaran, bukan begitu gitu. Jadi yang benar evaluasi itu kan evaluasi permainan, evaluasi taktik, evaluasi pemanggilan pemain dan lain-lain itu ya betul itu yang kita lakukan dan Pak Ketua Umum sudah menyampaikan itu kepada saya dan kita akan lakukan evaluasi itu. Tetapi bukan evaluasi dalam rangka oh ya STY out, oh tidak, salah itu. Yang kita kejar ini adalah skala prioritas. Kita sudah ada skala prioritas mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita pentingkan. Artinya bahwa kita ini mengajar yang lebih tinggi lagi. Contoh SEA Games, yang kedua Asia, Piala Asia. Nah ini kan sesuatu yang memang harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Kenapa kita persiapkan dari jauh-jauh hari? Kita sudah punya pengalaman. Contoh kayak misalkan Olimpiade kemarin. Nah, jadi Olimpiade kemarin itu boleh dikatakan persiapannya pun juga tidak sepanjang yang kita mau gitu. Artinya itu juga dadakan prosesnya. Tidaklah, makanya sekarang
mengevaluasi dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, maka kami ingin kaitannya dengan gelaran yang sifatnya contoh kayak Asia, itu kan kita harus mempersiapkan. Karena apa? Kualitas lawan yang kita hadapi ini kan ya boleh dikatakan Asia tahu sendiri lebih berat. Maka kami mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Memang kalau kita bicara program jangka pendek, ya memang nggak kelihatannya kok ini kok nggak berhasil ya. Ya iya memang bagaimana jangka pendek mau dengan persiapan yang begitu mepet, terus kita mau ya nggak bisa dong. Ya pasti semuanya itu kan butuh proses yang panjang gitu loh. Maksudnya ini saya sampaikan supaya ada pemahaman untuk kita semuanya. Dan kita harus yakin bahwa proses yang ada di anak-anak kita, ya, proses yang ada di anak-anak kita ini cukup baik, gitu, cukup bagus gitu. Di bawah Sintayong bukan saya artinya kok terlalu membesar-besarkan Sintayong, tidak. Karena saya kan juga semua kelompok usia saya ada di situ. 16 saya ada, 20 saya ada, 22 saya ada, senior juga saya ada. Dan saya kan bukan tipe orang yang tidak terjun langsung, saya kan terjun langsung. Dan saya tunggui prosesnya itu, sehingga saya bisa berbicara gitu. Jadi sekali lagi, tolong sama-sama dimengerti berkaitan dengan proses yang harus sama-sama kita persiapkan ini. Jangan terus juga hanya karena gara-gara AFF, ini terus jadi bola panas, sesuatu yang tadi kita disampaikan oleh Bung Yos juga berkaitan dengan soal kontrak, ini jadi menggema gitu, dibelok-belokkan. Ya jangan dong, jangan pada jalur yang benar ini ya harus kita luruskan yang benar. Kita kasihan sama ketua umum kalau begini caranya. Kan Pak Ketua Umum ini kan sudah betul-betul berjalan pada rel yang benar gitu. Terus jangan ada sesuatu hal yang memang ada unsur keadaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk ya mohon maaf tanda kutip menggoreng-goreng persoalan ini sehingga jadi hubungannya tidak baik. Jangan begitulah. Itu yang saya maksud. Jadi saya harus sampaikan ini karena ini juga akhir-akhir ini beberapa hari ini setelah kita gagal AFF, jadi gelorannya itu glorifikasinya berbeda gitu.